Pasien-pasien dokter kun ini adalah mereka yang memiliki kulit wajah yang berjerawat parah, termasuk aku saat itu. Dan finally, setelah berobat di dokter kun, ya mungkin memang cocok juga sama obatnya, jerawatnya tuh jadi jauh lebih berkurang dan malahan kayak sembuh total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillah banget hari ini aku bisa bikin video lagi setelah sekian lama aku nggak bikin konten apapun. Dan di video hari ini tuh spesial banget teman-teman, karena aku bakal ngebahas mengenai Dr. Kun. Pokoknya all about Dr. Kun. Buat teman-teman semua yang belum nonton part satunya, teman-teman bisa nonton dulu part satunya yang ini. Jadi di video part 1 itu aku tuh ngejelasin perjalanan aku melawan jerawat, aku ngejelasin awal mulanya kenapa wajah aku bisa jerawatan parah, jerawatan yang akhirnya menjadi jerawat penahun yang bertahun-tahun gak bisa sembuh-sembuh, gak hilang-hilang. Sampai pada akhirnya aku berobat di Dr. Kun Jayanata dan jerawat menahun aku sembuh. Ya meskipun itu gak instan ya teman-teman, tetap butuh proses yang cukup lama juga. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, aku bakal ngasih tahu sedikit informasi mengenai Dr. Kun Jayanata. Karena mungkin aja di luar sana, sebagian dari teman-teman semua udah pada tahu nih Dr. Kun Jayanata ini siapa. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman yang lain juga masih ada yang belum tahu Dr. Kun Jayanata itu siapa. Jadi aku bakal ngasih sedikit informasi mengenai Dr. Kun. Jadi, Dr. Kun Jayanata itu adalah dokter SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin teman-teman. Dan Dr. Kun ini udah populer banget loh untuk mengatasi masalah jerawat. Bahkan Dr. Kun ini tuh dijuluki sebagai dokter spesialis jerawat. Kenapa demikian? Konon katanya, menurut sumber yang aku baca, menurut berbagai sumber yang aku baca, jadi pasien-pasien Dr. Kun ini adalah mereka yang memiliki kulit wajah yang berjerawat parah, termasuk aku saat itu. Dan finally, setelah berobat di Dr. Kun, ya mungkin memang cocok juga sama obatnya, jerawatnya tuh jadi jauh lebih berkurang dan malahan kayak sembuh total, hilang total gitu. Padahal saat itu jerawat aku pun jerawat menahun, jerawat yang bertahun-tahun susah banget sembuh. Cuman pas aku berobat di sana, ya mungkin cocok sama obatnya, jadinya alhamdulillah perlahan-lahan jerawat aku berkurang hingga akhirnya sembuh total. Yang kulitnya tadinya berminyak parah tuh jadi kayak minyak di kulit wajah tuh jadi lebih terkontrol. Dan review dari pasien-pasien Dr. Kun yang lainnya juga rata-rata kebanyakan sama kayak yang aku alami. Nah, itulah alasannya kenapa Dr. Kun ini tuh terkenal dengan sebutan dokter spesialis jerawat. Karena memang obat yang dikasih Dr. Kun tuh memang seampuh itu. Oke teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama aku bakal ngebahas mengenai cara daftar, cara konsul di Dr. Kun Jayanata. Tapi sebelum itu, perlu teman-teman ketahui bahwa pasien Dr. Kun ini tuh bukan cuma di Jakarta, tapi di luar kota, bahkan di luar pulau juga. Jadi banyak banget ya pasiennya, maksudnya seterkenal itu Dr. Kun, pokoknya keren banget, sampai dari luar pulau pun jauh-jauh datang ke Jakarta cuman buat konsul ke Dr. Kun. Ini buat teman-teman semua yang mau berobat ke Dr. Kun, pokoknya harus bener-bener ekstra sabar banget karena bakal lumayan butuh perjuangan gitu ya. Kita mau daftarnya aja tuh kayak udah harus butuh perjuangan gitu. Karena kalau misalnya kita ke klinik biasa kan, ke klinik yang lain, kalau misalnya kita mau konsul ke dokter ya kita tinggal datang aja ke kliniknya, kita daftar ke resepsionis, lalu ya udah kita tinggal nunggu nama kita dipanggil kan. Nah, jadi kalau di Dr. Kun pada saat kita mau daftar, kita tuh daftarnya harus melalui telepon, dan bisa yang datang langsung. Pokoknya nanti kita nelpon ke nomor Dr. Kun, ke nomor kliniknya Dr. Kun, lalu nanti suster tuh ngasih jadwal untuk konsul ke kita. Jadi kita tuh nggak bisa langsung datang aja, pokoknya kita harus dapat jadwal dulu dari kliniknya, baru kita datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Nah, yang bikin lumayan perjuangannya adalah kita tuh pas nelpon ke nomor tersebut tuh bakal susah banget, karena nomor teleponnya tuh bakal sibuk terus. Mungkin karena saking banyaknya banget orang-orang yang coba nelpon ke nomor tersebut, makanya teleponnya tuh sibuk terus, jaringan sibuk terus. Dan aku sendiri tuh mengalami itu, aku nyoba nelpon berpuluh-puluh kali kok tetap gak bisa-bisa. Sampai akhirnya nggak tahu yang keberapa puluh kali telepon aku tuh diangkat sama susternya, lalu aku dikasih jadwal. Pokoknya waktu itu jadwalnya kayaknya seminggu setelah telepon gitu baru dikasih jadwal. Aku dikasih jadwal tuh tanggal 24 Oktober tahun 2017. Kalau nggak salah sih waktu itu aku dapat sesi
pagi atau siang, pokoknya aku lupa banget dapat sesi jam berapa. Pokoknya di tanggal 20 Oktober tahun 2017. Nah, biasanya tuh untuk konsul tuh dibagi ke 3 sesi gitu. Ada sesi pagi, siang, sama sore. Terus pasiennya tuh di kuota gitu teman-teman, katanya, kata susternya. Jadi dalam sehari tuh udah dibatasin. Misalnya dalam sehari dokter pun cuma nerima 100 pasien. Ya udah, kalau misalnya udah 100, dia nggak buka slot lagi, dia nggak bisa nerima pasien lagi di hari tersebut. Tapi buat teman-teman yang beruntung nih, bisa aja nih pas teman-teman nyoba telepon langsung diangkat, bisa aja. Itu untuk teman-teman yang beruntung. Cuman kebanyakan tuh memang nelpon ke nomor telepon dokter pun tuh susah banget. Setelah itu aku datang ke kliniknya sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan oleh susternya. Nah, pas aku sampai sana, aku langsung datangin resepsionisnya, dan di sana resepsionisnya tuh nanyain kayak nama, alamat, sama nomor HP. Pokoknya nanyain data yang kita kasih tahu datanya di telepon pada saat kita dapat jadwal gitu. Nah, sebenarnya tujuannya cuma buat cross check aja sih, karena nanti informasi yang kita berikan itu bakal buat pembuatan kartu pasien. Jadi kayak gini kartu pasiennya. Nah, ini tuh ada alamat aku, ada nama, ada nomor HP juga. Nah, yang tertera di kartu pasien ini tuh sesuai dengan informasi yang kita berikan ke resepsionis tersebut. Pokoknya nanti alamatnya juga ditulisnya sesuai alamat di KTP sih. Setelah itu teman-teman ya tinggal nunggu nama teman-teman dipanggil. Nah, pas nama teman-teman dipanggil, ada lagi nih yang bikin beda. Jadi kalau misalnya kita konsul di klinik lain itu kan kita masuk ruangan dokternya satu-satu. Kalau misalnya di dokter pun tuh nggak gitu teman-teman. Jadi kita tuh masuknya rombongan. Waktu pas aku sih dalam satu ruangan itu ada 10 orang. Dan kayaknya sih sistem rombongan ini tuh dikelompokkan sesuai dengan jumlah frekuensi pasien yang datang. Jadi untuk pasien yang baru pertama kali konsul nih, akan bareng juga dengan pasien-pasien baru juga yang baru pertama kali konsul. Begitupun dengan pasien yang udah 2 kali konsultasi dan seterusnya. Setelah teman-teman masuk ke ruangan dokternya, nanti teman-teman tuh kayak bakal ditimbang dulu berat badannya berapa. Setelah itu saran aku teman-teman langsung aja duduk di kursi yang paling deket sama dokter kunnya, karena sistem konsultasinya di sana tuh dokter kunnya tuh kayak presentasi dulu gitu loh. Jadi nanti tuh dokter kun presentasi ngejelasin ke kita penyebab jerawat itu apa, cara pengobatannya seperti apa, obat jerawat yang akan beliau kasih ke kita itu obat apa, terus produk-produk atau bahan-bahan apa aja nih yang harus dihindari untuk orang-orang yang memiliki kulit berjerawat. Yang aku tahu dari review orang-orang dari blog, dari forum, juga aku nonton di YouTube, obat yang diresepkan dokter pun, obat minum yang diresepkan dokter pun itu adalah Roaccutane. Jadi itu tuh turunan vitamin A yang memiliki dosis lumayan tinggi. Tapi teman-teman gak perlu khawatir, karena dosis yang diresepkan beliau disesuaikan dengan tinggi dan berat badan kita. Pokoknya disesuaikan dengan informasi yang kita berikan kepada beliau. Terus, dokter kun juga memberikan informasi mengenai bahan kosmetik dan pencuci wajah yang tidak disarankan. Jadi beliau tidak menyarankan kita untuk menggunakan bahan-bahan yang mengandung treaty oil dan vitamin E. Karena menurut beliau, bahan-bahan tersebut itu hanya menahan produksi minyak yang ada di wajah kita, bukan menghilangkannya. Makanya jadinya nggak sembuh-sembuh. Terus tidak ada larangan makanan juga teman-teman. Jadi katanya bebas, boleh makan apapun, boleh makan kacang-kacangan, boleh minum susu, boleh makan telur, itu boleh makan gorengan-gorengan juga. Cuman ya kita sebagai pasien ya sadar diri aja lah ya, harus tetap jaga pola makannya. Ya nggak boleh juga kita makan yang goreng-gorengan, kita makan pedas, kita makan junk food setiap hari gitu. Jadi kalau sesekali sih boleh, asalkan ya nggak setiap hari konsumsi makanan-makanan yang seperti itu. Lalu beliau tidak melarang kita, untuk perempuan ya, beliau tidak melarang kita untuk pakai make up. Jadi menurut beliau sah-sah aja, nggak apa-apa kalau misalnya mau pakai make up gitu ya, asal sesudah pakai make up ya dibersihin gitu. Terus beliau juga menyarankan kita untuk memakai sunblock. Kalau misalnya teman-teman udah punya sunblock sendiri nih di rumah, ya udah pakai aja yang ada gitu. Cuman kalau misalnya nggak punya, minta aja diresepin ke dokter punya, diresepin sunblocknya gitu. Karena beliau nggak yang maksa kita buat ngambil krimnya juga. Kita juga dianjurkan minum yang banyak nih teman-teman. Waktu aku dulu tuh dianjurkan minum sebanyak 3 liter. Cuman kan setiap orang tuh beda-beda gitu ya kebutuhan airnya. Nah, kebutuhan airnya juga dilihat dari berat badan dan tinggi badan kita. Waktu itu aku dianjurkan oleh dokter kun untuk minum 3 liter per hari. Ya, cuman itu ya, tiap orang tuh beda-beda. Ada yang cuma 2 liter per hari, ada yang 4 liter, ada juga yang sampai 5 liter. Pokoknya benar-benar
disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Ya pokoknya intinya sih harus banyak minum, harus cukup minum air putih. Terus kalau misalnya kita udah konsumsi obat jerawatnya nih, biasanya katanya bibir tuh kayak jadi kering gitu. Jadi untuk mengatasi itu, pada saat bibir terasa kering itu wajib banget pakai lip balm. Oh ya, buat pasien yang baru datang dengan kondisi jerawat yang bernanah atau jerawat yang gede-gede, yang lagi matang-matangnya gitu, biasanya beliau akan meresepkan antibiotik. Nah, antibiotiknya aku lupa sih waktu itu dikasih berapa butir, cuma seingat aku tuh untuk 10 hari. Ya berarti 10 butir lah ya. Nah, nanti akan diresepkan antibiotik. Jadi, obat antibiotiknya itu harus kita minum di hari itu juga, sedangkan obat jerawatnya tuh diminumnya nanti setelah selang 1 minggu kita mengkonsumsi obat antibiotik. Nah, setelah selang 1 minggu kita konsumsi antibiotik, baru deh kita boleh minum obat jerawatnya dibarengi dengan obat antibiotik yang masih tersisa. Beliau juga bertanya mengenai facial. Beliau menanyakan apakah kita semua suka facial atau pencet-pencetin jerawat sendiri. Lalu dari pertanyaan tersebut, beliau menjelaskan bahwa beliau bisa menyembuhkan jerawat kita tapi tidak bertanggung jawab atas resiko dari akibat facial dan pencetin jerawat sendiri. Nah, karena kalian suka facial dan pencetin jerawat sendiri, itu yang bikin tekstur kulit wajah kalian tuh jadi berlubang, bopeng, tidak mulus lagi, terus teksturnya tuh jadi nggak rata gitu. Begitu katanya. Lalu menurut beliau sih sebenarnya untuk masalah bopeng itu bisa diatasi dengan treatment seperti treatment laser. Di Dr. Kun juga ada treatmentnya, treatment laser gitu. Cuma kita juga bisa treatment di sana, cuman dengan catatan wajah kita harus sudah sembuh, harus udah nggak jerawatan lagi. Nah, setelah beliau selesai menjelaskan ke forum, barulah mulai konsultasi satu persatu. Beliau memeriksa wajah kita satu persatu. Nah, di sini di sesi konsultasi satu persatu ini, Dokter Kun bakal nanya-nanya mengenai kondisi kulit wajah kita. Nanti teman-teman bisa kasih tahu aja lah kondisi kulit wajah teman seperti apa. Ya pokoknya kayak ngobrol-ngobrol gitu. Beliau juga sambil menuliskan resep obatnya, lalu sambil menjelaskan juga cara penggunaan obatnya. Kalau misalnya teman-teman belum paham nih cara pakai obatnya gimana, dan gak sempat nanya ke Dokter Kun ya, karena memang proses konsultasinya juga lumayan cepat, itu nggak apa-apa, teman-teman nanti bisa tanyain di bagian apotek, tanyakan cara pakainya seperti apa dengan menunjukkan resep yang diberikan oleh dokter. Lalu beliau juga bertanya, jadi kita tuh punya jerawat di leher sama di punggung apa enggak, terus berat badan sama tinggi badannya berapa, sudah menikah atau belum, ada rencana program memiliki anak dalam waktu dekat atau tidak, terus sering kena sinar matahari atau lebih sering di ruangan ber-AC. Teman-teman juga ditanya mau memutihkan kulitnya atau enggak. Udah deh selesai. Setelah itu teman-teman langsung aja ke bagian administrasi untuk mengurus membayar, bisa cash, bisa debit juga. Setelah itu teman-teman bisa duduk nunggu sampai nama teman-teman dipanggil untuk dikasih obatnya. Setelah aku berobat ke Dokter Kun, aku rutin minum obat minumnya, aku rutin pakai krimnya, aku ngerasa kayak banyak banget perubahan di kulit wajah aku. Saat itu aku ngerasa jerawat aku sembuh, perlahan tuh berangsur-angsur jerawat tuh pada mulai sirna gitu. Terus minyak di kulit wajah aku tuh kayak lebih terkontrol, nggak berminyak banget kayak biasanya. Terus aku juga nggak ngerasa bibir aku kering sih. Kalau aku mungkin waktu itu aku cukup sih minumnya, maksudnya minum sesuai dengan anjuran dokternya, jadi kulit juga nggak terasa kering. Terus kalau orang-orang itu kan kadang mereka bilang bibirnya kering, terus wajah juga kering banget. Kalau aku ngerasa nggak gitu. Aku juga ngerasa wajah aku tuh nggak kering banget saat aku konsumsi obatnya, ya mungkin karena sebelumnya kulit aku tuh berminyak parah. Intinya jerawat yang bertahun-tahun aku coba sembuhin, aku coba gonta-ganti dokter kesana kesini, tak kunjung ada hasil. Akhirnya sembuh juga dengan aku berobat ke Dokter Kun. Cuman itu juga nggak instan teman-teman, prosesnya juga cukup lama banget karena aku juga ngalamin yang namanya purging dulu. Jadi kayak jerawatnya malah makin banyak gitu. Aku ngalamin fase itu juga. Jadi intinya meskipun di Dokter Kun ya alhamdulillah sembuh, akhirnya membantu untuk menyembuhkan jerawat menahun aku. Cuman ya nggak instan prosesnya, lumayan lama juga gitu. So, aku juga dibarengin sama treatment juga sih. Jadi nggak cuman pakai obatnya, nggak cuman pakai krimnya, tapi aku juga dibarengi dengan treatment. Karena kan setelah jerawatnya hilang, tersisalah bekas jerawatnya. Nah, bekas jerawatnya itu yang sebenarnya susah banget dihilangin pakai krim. Jadi mau nggak mau ya harus di treatment. Apalagi bekas jerawat aku tuh bekas jerawat yang merah-merah gitu teman-teman, bukan yang hitam-hitam. Nah, bekas jerawat merah ini yang agak susah gitu loh hilanginnya. Jadi dulu aku dibarengi dengan
treatment IPL, dan itu lumayan membantu banget sih. Nah, untuk treatmentnya aku nggak pernah treatment di Dr. Kun. Untuk treatmentnya aku treatment di klinik lain. Dulu biasanya aku treatment di NMW Skincare. Kebetulan dulu juga kan aku pasien NMW dan treatmentnya juga bagus-bagus. Jadi untuk treatment aku tetap di NMW gitu. Oh iya, aku juga udah nggak pakai lagi nih obat dari Dr. Kun tuh udah lama banget. Pokoknya pertama kali aku pakai itu berarti tahun 2017 tanggal 20 Oktober, dan sekarang tahun 2021 aku udah nggak pakai lagi. Pokoknya aku udah lama banget sih nggak pakai. Jadi aku tuh kayaknya pakai obat Dr. Kun tuh kayak cuman sekitar setahun setengah sih, kayaknya cuma setahun setengah. Setelah itu aku lepas, bener-bener nggak pakai. Tapi aku ngelepasnya juga perlahan sih, nggak yang brek langsung nggak diminum obatnya, nggak kayak gitu. Jadi kayak yang dari tadinya aku minum obatnya setiap hari, jadi dijarangin. Yang tadinya setiap hari jadi seminggu cuman 3 kali gitu. Terus lama-lama jadi cuman seminggu sekali, terus lama-lama akhirnya sebulan sekali kayak gitu. Kayaknya setahun full sih aku minum setiap hari. Cuman kesananya tuh kayak udah mulai dijarangin gitu minumnya. Oh iya, banyak banget yang nanya berobat ke Dr. Kun tuh bisa habis berapa sih, sampai jutaan nggak? Nggak teman-teman, sama sekali nggak sampai jutaan. Bahkan menurut aku tuh lumayan murah sih kalau di Dr. Kun ya. Karena kalau misalnya aku di klinik lain nih, kalau aku konsultasi plus aku ngambil sepaket krim-krim segala macam, itu kadang tuh lebih dari 1 juta. Nah, kalau di Dr. Kun waktu itu pertama kali konsul kayaknya aku cuman habis sekitar 950 ribuan. Jadi ada biaya konsultasi dokter. Biaya konsultasi dokternya itu 350 ribu. Terus waktu itu aku juga dikasih antibiotik, aku lupa harga antibiotiknya berapa. Terus aku juga dikasih obat jerawatnya itu 210 ribu. Aku juga dikasih facial wash, krim pemutih, terus krim jerawat 1 sama krim jerawat 3, nggak tau 2, aku lupa. Terus aku juga dikasih sunblock. Pokoknya itu totalnya tuh cuma 950 ribu, nggak nyampe 1 juta. Itu pertama kali aku konsul. Dan Dr. Kun juga nggak maksa kita buat ngambil krimnya, nggak maksa kita buat ngambil pencuci wajahnya sih. Cuman beliau mewajibkan kita untuk membeli obat jerawat dengan antibiotik yang sesuai dengan yang diresepkan beliau. Meskipun Dr. Kun nggak mengharuskan pasiennya untuk membeli krim-krimnya itu, tapi aku tetap membeli semuanya sih. Aku tetap membeli sesuai dengan yang beliau resepkan, karena aku ngerasa kayak gak abdol aja dan kayak gimana aja gitu kalau misalnya cuman pakai obat minumnya doang, kayak kurang lengkap aja gitu. Jadi saat itu aku langsung tebus semuanya sesuai dengan resep yang beliau berikan. Pokoknya makasih banget udah mau nonton video aku sampai habis. Oh ya teman-teman, aku juga mau minta supportnya nih dari teman-teman untuk bantu subscribe channel YouTube aku, lalu di like dan di share ke teman-temannya.